Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 15 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Lebih Berharga dari Emas. Firman Tuhan terdapat dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat pertama sampai kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang lelaki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan semua yang lebih baik dan lebih berharga daripada emas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau bertemu dengan sebuah tema lebih berharga dari emas, maka ini kita bertanya-tanya. Sedangkan emas adalah menjadi alat tukar yang terkadang jauh lebih berharga daripada uang. Dia punya kestabilan harga dan punya nilai logam yang mahal, yang itu menjadi dasar untuk sebuah orang itu mendapatkan harta yang terbaik diubah dalam bentuk emas. Kalau dikatakan apa yang lebih baik dan lebih berharga daripada emas, maka kita melihat di dalam ayat yang ke-6 apa yang diucapkan oleh Petrus. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kumuliai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Mari kita lihat kisahnya secara menyeluruh. Pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus dihusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan dapat mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di pintu gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya, lebih berharga daripada emas. Kalau kita boleh berpikir, orang yang meminta sedekah ini adalah pengemis. Jangankan memikirkan emas, memikirkan uang receh, uang-uang sisa, uang-uang kecil. Oleh sebab itu dia adalah seorang pengemis yang lumpuh. Yang dikatakan di pintu gerbang bait Allah meminta sedekah. Ada kemudian dikatakan Petrus bersama dengan siapa? Yaitu dengan rekannya Yohanes. Sedang melewatinya, dia menatap sebagaimana setiap hari itu yang dikerjakannya, meminta sedekah. Kalau kita tahu dengan jelas, orang-orang yang meminta sedekah itu ada kalimat-kalimat yang luar biasa. Ada yang meminta sedekah tidak ada suara jelas, tidak jelas ya, mengguman namanya itu. Ya pokoknya bunyi-bunyian lah, memberitahu bahwa dia ada dan dia membutuhkan sedekah. Ada yang meminta sedekah dengan doa yang baik-baik. Ya berikanlah kami sedekah, maka saya akan doakan Bapak Ibu sehat walafiat, diberkati, anak-anak tumbuh dengan baik. Itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Kalau pengemis menyampaikan sebuah doa kepada kita, kita mendengarnya pun senang. Lalu kita memberikanlah uang itu. Tetapi dikatakan si pengemis yang lumpuh ini meminta sedekah. Apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes? Emas dan perak tidak ada padaku. Sesungguhnya ini jawaban yang agak sedikit aneh kalau kita hanya lihat sepenggal saja. Karena pengemis ini minta sedekah, bukan meminta emas dan bukan meminta perak. Meminta sedekah, uang-uang kecil.
bukan emas dan perak. Tetapi mengapa dikatakan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Jadi artinya Petrus dan Yohanes mengatakan kepada pengemis ini, kalau engkau meminta sedekah aku memberikan kepadamu, kamu pasti senang dan bahagia. Dan kalau kamu meminta sedekah aku memberikan emas dan perak, kamu akan melonjak kegirangan. Tetapi aku menjanjikan sesuatu kepada engkau yang lebih berharga dari emas dan perak, yaitu kelumpuhanmu. Dan apa yang dikatakannya? Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melompat berdiri dan berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Bayangkan, mari kita bayangkan kalau itu adalah seandainya kita. Saya punya rekan pendeta di sebuah kota Pekanbaru, Sumatera. Beberapa waktu yang lalu, saya berkunjung. Dia mengalami amputasi kaki karena terkena kuman dan bakteri. Tatkala dia melayani ke daerah pedalaman di bagian di daerah Pekanbaru sana, Sumatera. Lalu dalam 10 hari bakterinya itu naik ke atas seluruh kaki, akhirnya harus diamputasi. Saya melihat perjuangan dia luar biasa. Dia punya satu kaki yang utuh, dia berjalan dengan tongkat. 1 minggu saya pelayanan di Pekanbaru didampingi oleh rekan pendeta ini. Sambil melayani saya berpikir, sambil merenung, oh Tuhan, kalau aku mengalami perkara yang sama, kakinya diamputasi sebelah, bagaimana? Tetapi kalau lebih buruk, kalau aku kedua kakiku lumpuh, bagaimana? Apa yang aku harapkan? Tentu ia berjuang untuk bisa berjalan, tetapi pada akhirnya karena tidak bisa berfungsi, tidak bisa bekerja, dia meminta sedekah. Dan kemudian apa dikatakan Petrus? Engkau meminta sedekah, aku tidak akan memberikan sedekah. Tapi aku akan memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada emas dan perak, yaitu apa? Kesembuhan. Engkau akan bangkit, engkau akan berdiri. Dan kita mengatakan orang itu berjalan kian kemari mengikuti mereka, melompat-lompat dan memuji Allah. Lalu apa aplikasinya buat setiap kita masing-masing? Mungkin kita memang tidak lumpuh secara jasmani, tapi kita dilumpuhkan semangat kita, dilumpuhkan iman kita, dilumpuhkan harapan dan kepercayaan kita kepada Allah. Kita menjadi orang yang putus asa, kita menjadi orang yang tidak punya semangat, kita menjadi orang yang hidup dalam kepahitan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Dan pada posisi itulah engkau sesungguhnya adalah orang lumpuh yang sesungguhnya yang ada pada zaman dan saat sekarang. Maukah engkau bangkit berdiri dan melompat? Apa yang Tuhan janjikan? Aku akan memberikan lebih daripada berharga emas dan perak. Yaitu gairah kehidupanmu, semangatmu, imanmu. Untuk menatap setiap waktu yang ada di tengah badai dan kesulitan yang bisa melumpuhkan hidup kita. Engkau terpuruk, engkau terjatuh, tapi tidak akan tergeletak. Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan menjadikan engkau seperti burung Raja Wali yang terbang semakin tinggi. Menembus awan, menembus kegelapan, menembus badai. Engkau bukanlah orang-orang lumpuh. Yang lebih berharga dari emas adalah semangat engkau terus hidup di dalam iman, tetap kuat di dalam menghadapi berbagai macam problem hidup yang bisa melumpuhkan kita. Mungkin juga dosa yang bisa melumpuhkan engkau. Bertobatlah, jauhkanlah dosa, hiduplah di dalam kekuatan dan kepercayaan Tuhan menyertai, memberkati dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.